Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Reksadana atau biasa disebut sebagai mutual fund ya. Ini jangan keliru dengan dana reksa ya. Reksadana itu adalah produk investasi, sementara dana reksa itu adalah nama perusahaan sekuritas ya. Jadi dana reksa sekuritas itu adalah nama perusahaan sekuritas, sementara reksadana adalah produk investasi atau biasa disebut dengan mutual fund ya. Regulator untuk reksadana adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi prinsip reksadana ini adalah patungan ya, harga belinya adalah per unit ya. Kemudian kenapa saya sebut patungan ya? Misalnya begini, kita ambil reksadana saham. Kemudian misalnya harga saham, misalnya ya, harga sahamnya BBCA atau Bank BCA ya. Itu harganya sekarang misalnya 35.000 ya per lembarnya. Sementara untuk pembelian di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, kita harus beli minimal tuh 100 lembar atau satu lot ya, karena harga minimalnya tuh satuan minimalnya adalah lot, satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Jadi kalau kita mau beli satu lot saham BBCA atau Bank BCA ya, misalnya harganya 35.000, maka kita harus mengeluarkan uang untuk satu lot itu sebesar 100 kali 35.000, sekitar 3,5 jutaan ya. Nah, dengan kita membeli unit reksadana, kita bisa patungan gitu ya dengan nasabah reksadana yang lain. Misalnya kita cuma punya uang 100.000 gitu ya, terus ada 35 orang lain lagi yang punya uang juga 100.000, mereka membeli reksadana yang sama. Nah, oleh manajer investasi reksadana tersebut, uangnya yang terkumpul dari 35 orang 100 ribuan, total 3,5 juta, itu dibelikan satu lot saham BBCA di BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Analoginya seperti itu ya, kira-kira prosesnya seperti itu. Kemudian reksadana itu disesuaikan dengan profil nasabahnya terhadap risiko yang siap diterima ya. Jadi sebelum kita membeli reksadana, biasanya kita ditawarkan dulu prospektus ya. Di situ ketahuan reksadana ini mau diinvestasikan di produk investasi apa-apa saja, nanti semua ada di prospektusnya ya. Biasanya ada 3 jenis reksadana yang ditawarkan, kita harus pilih gitu ya. Yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap. Biasanya dananya diinvestasikan di instrumen investasi pendapatan tetap seperti deposito atau obligasi pemerintah atau surat utang negara ya, SUN ya. Jadi hasilnya tidak besar tapi dia aman karena deposito kan dijamin pemerintah ya, kemudian surat utang negara juga dijamin pemerintah. Jadi gagal bayarnya tuh hampir relatif nol ya. Tapi juga hasilnya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau teman-teman mengharapkan hasil besar dari reksadana pendapatan tetap, itu kurang tepat ya, cukup keliru ya. Kemudian ada jenis yang berikutnya adalah reksadana saham. Ini reksadana yang menghasilkan untung yang paling maksimal ya, karena dananya 100% diinvestasikan di Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta dulu ya. Sekarang namanya Bursa Efek Indonesia, gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, reksadana saham ini selain hasilnya juga maksimal, punya sisi lain yaitu kemungkinan untuk rugi juga ada, juga sama besarnya ya, karena kan nilai saham kan bisa naik bisa turun. Walaupun dana reksadana kita dikelola oleh manajer investasi, tapi kan bisa saja terjadi kasus manajer investasinya keliru langkah gitu ya. Misalnya seperti kemarin dana reksadana masyarakat diinvestasikan di saham-saham yang berguguran, misalnya kasus Jiwasraya dan sebagainya itu ya, sehingga unit
reksadananya, NAB-nya, nilai aktiva bersihnya nggak naik tapi malah turun jauh, dan itu rugi, nasabah itu rugi ya. Itu. Kemudian jenis yang ketiga adalah reksadana campuran. Biasanya 40% saham, 60% dimasukkan ke deposito atau surat utang negara ya. Jadi reksadana campuran ini imbal hasilnya cukup moderat di tengah-tengah antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham ya, tapi resikonya juga moderat ya. Kemudian kalau kita mau membeli reksadana perlu diperhatikan, biasanya reksadana mengenakan biaya pencairan rata-rata 3% ya dari nilainya ya. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa semua reksadana itu awalnya nilainya adalah per unitnya adalah 1.000 ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar reksadana X gitu ya, nilainya sekarang per unitnya ada yang 50.000. Itu dulu awalnya dari 1.000 ya. Awalnya dari 1.000, kemudian dia berkembang sehingga NAB-nya atau nilai aktiva bersihnya naik menjadi 50.000. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih senang mencari reksadana yang nilainya masih awal, masih 1.000 atau 1.100 gitu ya. Saya beli beberapa unit untuk disimpan dalam jangka waktu berapa tahun. Kalau teman-teman mau untuk mendapatkan hasil yang maksimal di reksadana itu tidak bisa memberikan hasil yang instan. Teman-teman harus sediakan waktu tahunan ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari reksadana. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang cepat, jangan di reksadana tapi main saham aja gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi beberapa aplikasi reksadana yang sekarang banyak ditawarkan seperti Bibit, Ajaib dan sebagainya ya. Itu prinsipnya sama, mereka jual reksadana tapi dengan unit-unit yang lebih kecil lagi. Jadi unit-unitnya dipecah-pecah menjadi lebih kecil lagi. Kita bisa investasi reksadana di aplikasi-aplikasi tersebut mulai dari 50.000, 100.000 kita bisa beli ya. Unit penyertaannya mereka jualnya lebih kecil lagi nilainya ya. Kalau kita mau beli reksadana misalnya seperti di Panin Sekuritas, misalnya di perusahaan-perusahaan sekuritas yang nasional yang besar gitu ya, biasanya mereka minimal misalnya ada yang 2 juta, ada yang 5 juta gitu ya. Tapi kalau yang di aplikasi-aplikasi seperti Bibit, Ajaib dan sebagainya dengan dana yang minimalis gitu ya, 50.000, 100.000 itu kita bisa beli reksadana ya. Kalau teman-teman mau memonitor dan memantau nilai aktiva bersih dari semua reksadana yang beredar di Indonesia yang diperjualbelikan ya, itu teman-teman bisa masuk ke websitenya Kontan ya, kontan.co.id. Ini bagian dari Kompas ya, Kompas Group ya. Itu teman-teman bisa melihat data-data penjualan atau data-data NAB reksadana harian di sana ya. Oke, itu tentang reksadana, semoga bisa memberikan pemahaman yang cukup ya. Kita masuk ke saham atau stok.